Ya, kita lihat selanjutnya untuk pembahasan ini yaitu besaran-besaran fisik yang berkaitan atau besaran-besaran fisika yang berkaitan dengan sifat kelistrikan dari benda. Yang pertama kita lihat tentang arus listrik. Ya, dari awal kita membahas tentang apa? Gaya listrik, medan listrik, kemudian potensial listrik. Itu kan kita lebih banyak bercerita tentang muatan listrik. Nah, sekarang kalau kita masuk ke besaran yang berikut tentang arus listrik, jadi arus kita kenal arus secara umum. Kalau definisi arus di luar arus listrik saya pikir kita paham tentang itu. Nah, kalau untuk arus listrik itu sendiri, ya apa yang mengalir yaitu muatan listrik. Jadi di sini arus listrik itu adalah aliran muatan listrik dalam selang waktu tertentu, Nah, karena ini selang waktunya ada, makanya jumlah muatan listriknya juga eh, ditentukan. Jadi I sama dengan delta Q per delta T. Jadi jika dalam selang waktu delta T jumlah muatan listrik yang mengalir adalah delta Q, maka besar arus listrik I yaitu I sama dengan delta Q per delta T. Ya, arus listrik kita kenal satuannya ampere, mana Q ini kan kita punya dari awal yaitu dalam satuan kolom. Baik. Nah, masih tentang arus listrik itu sendiri. Ya, sekarang pertanyaannya, kenapa sampai ada aliran muatan yang kita kenal dengan arus listrik? Kenapa sampai ada aliran muatan? Kenapa sampai air sungai bisa mengalir? Kenapa sampai angin bisa bertiup? Ya kan? Kalau yang kita kenal, yang kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari, yaitu kenapa air sungai bisa mengalir? Ya karena ada perbedaan ketinggian, ya kan? Ya, perbedaan ketinggian. Nah, perbedaan ketinggian itu kan satu titik dengan titik yang lain berpengaruh ke apa? Energi potensial gravitasi. Kalau untuk kasus itu, jadi energi potensial gravitasi ada perbedaan. Kita tahu di SMA atau di fisika 1 kan energi potensial gravitasi sama dengan massa kali percepatan gravitasi kali H, ya kan? Ketinggian. Kalau ketinggian berbeda, maka energi potensialnya berbeda. Karena berbeda makanya bisa mengalir. Yang pasti mengalir dari yang potensial tinggi ke potensial rendah, ya kan? Nah, selanjutnya sama kasusnya juga dengan angin, ya kan? Tekanan tinggi ke daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah, ya kan? Harus ada perbedaan. Nah, kasus aliran muatan juga sama, karena ada beda potensial listrik. Tempat yang memiliki potensial tinggi melepaskan muatan ke tempat yang memiliki potensial rendah. Nah, sehingga besarnya arus yang mengalir itu berbanding lurus dengan beda potensial antara kedua tempat ini. I sebanding dengan V. Makanya hubungan kesebandingannya ini yang kita kenal dari SMA barangkali. Hukum Ohm, V per R. Arus listrik sebanding dengan ini, potensial listrik, tapi berbanding terbalik dengan hambatan atau tahanan atau resistansi. Baik, itu yang kita kenal dengan hukum Ohm. Nah, kita bisa lihat di contoh di sini. Contoh yang ada di buku Pak Profesor Mikra Judin Abdullah. Jadi di sini titik A memiliki potensial lebih tinggi dari titik B. Jadi titik A memiliki potensial lebih tinggi dari titik B dengan bedanya 2 volt.
Jika hambatan listrik antara titik A dan titik B itu 100 ohm. 100 ohm. Jadi di sini berapa arus yang mengalir? Pertanyaannya arus yang mengalir melalui hambatan dan kemana arahnya. Nah, kemudian berapa besar muatan yang mengalir selama 5 second. Ya, langsung saja ini secara sederhana bisa kita tentukan melalui hubungan yang tadi, hukum Ohm. Arus yang mengalir I sama dengan tadi beda potensialnya terhadap R, hambatan. Maka arus yang mengalir kita dapat 0,02 ampere. Nah, karena titik A memiliki potensial lebih tinggi dari titik B, ini itu kan disebutkan di sini, A memiliki potensial lebih tinggi dari B, maka arus mengalir dari A ke B dengan banyaknya muatan yang mengalir dalam selang waktu 5 second. Tadi kan I tadi kan delta Q per delta T, maka delta Q-nya kan pertanyaannya berapa besar muatan. Jadi maka delta Q sama dengan I kali delta T. I-nya udah dapat 0,02 ampere, lalu kali untuk selang waktu 5 second. Jadi selama 5 detik itu besar muatan yang lewat itu sebesar ini, 0,1 kolom. 0,1 kolom. Baik ya, itu contoh untuk arus listrik. Nah, sekarang kita lihat yang berikut. Yaitu tentang arus pada percabangan. Nah, di sini ini yang kita kenal dengan hukum Kirchhoff. Nah, untuk contoh yang di sini ini hukum Kirchhoff arus. Nanti ada hukum Kirchhoff tegangan juga kan. Di sini jika pada suatu percabangan dalam rangkaian listrik seperti ini ilustrasinya, pada sebagian cabang arus mengalir masuk dan sebagian cabang lainnya arus mengalir keluar, maka terpenuhi jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Nah, ini kalau kita lihat analoginya itu seperti kayak debit alir Q, ya kan, di fluida, kasus fluida air misalkan. Nah, di sini arus yang masuk ke percabangan I1 dan I2 dan I4. Yang keluar itu I3 dan I5. Nah, jumlah yang masuk I1 tambah I2 tambah I4 itu harus sama dengan jumlah yang keluar I3 I5. Ini persis kayak di kasus fluida yang masuk ke percabangan. Debit alirnya itu total debit alir yang masuk harus sama dengan total debit alir yang keluar. Jika tidak ada kebocoran, loss, misalnya pipa yang bocor, kayak gitu. Nah, ini yang dikenal hukum kekekalan muatan listrik. Itu ini yang dikenal dengan hukum Kirchhoff. Ini untuk hukum Kirchhoff tentang arus, hukum Kirchhoff 1. Jadi ini arus pada percabangan. Baik. Yang berikut itu adalah sumber potensial listrik. Kita lihat tentang sumber potensial listrik di sini, yaitu perbedaan potensial listrik pada titik yang berbeda dalam suatu rangkaian terjadi jika dalam rangkaian dipasang sumber potensial listrik. Ya, itu dari tadi kita bahas tentang beda potensial di sini. Nah, supaya bisa terjadi perbedaan potensial, ya kita harus kasih sumber potensial. Listrik, atau seringkali disebut GGL, gaya gerak listrik. Contoh, baterai, aki, dinamo, sel surya, dan lain-lain. Ini simbol yang kita kenal untuk gaya gerak listrik, mana dia memiliki dua terminal atau kutub yang memiliki potensial yang berbeda, seperti digambarkan di sini, plus dan minus. Nah, jika kutub-kutub GGL dihubungkan ke rangkaian, maka arus listrik mengalir keluar dari kutub
yang memiliki potensial lebih besar menuju rangkaian dan mengalir masuk ke kutub yang memiliki potensial lebih kecil. Seperti di sini. Jadi di sini ada sumber potensial, notasikan dengan notasi GGL ini epsilon. Lalu ini ada sirkuit sederhana, di mana sirkuit ini dia hanya memiliki satu resistor, misalkan ini. Jadi ketika kasih sumber potensial, maka arus listrik akan mengalir dari potensial yang tinggi di sini. Jadi kan lihat di sini arah arus kan putar kanan, ya kan? Arah arus sini dia bilang putar kanan karena potensial yang tinggi di sini dia mengalir masuk ke rangkaian, mana di sini untuk contoh ini masuk ke kapasitor, maksud saya ke resistor, lalu kembali lagi ke kutub negatif dari sumber potensial. Nah, yang tak lain adalah untuk analisisnya berkaitan dengan hukum Ohm yang tadi. Nah, tahanan listrik yang tadi kita udah lihat, R tadi resistansi untuk yang dimiliki misalkan oleh sebuah kapasitor resistor. Nah, semua material memiliki tahanan listrik sini. Jadi semua material punya tahanan listrik. Besar kecilnya tahanan listrik yang dimiliki mempengaruhi aliran arus listrik. Ya, jadi ini kan kemampuan menghambat laju aliran muatan. Contoh di sini yang bisa menghambat dengan baik isolator, batu, kayu, karet dan lain-lain. Memiliki tahanan listrik yang besar. Jadi dia punya tahanan listrik besar sehingga hampir tidak ada arus yang mengalir jika diberi beda potensial. Jelas ya yang ini? Contoh-contohnya dipakai kan sering dipakai untuk sebagai bahan isolasi. Yang ini justru tahanan listriknya kecil. Konduktor logam, kelompok logam. Sehingga dengan beda potensial yang kecil saja arus yang mengalir cukup besar. Nih, dikasih beda potensial kecil saja misalkan dari sebuah baterai, tapi udah bisa mengalirkan arus cukup besar misalkan di sini. Nah, ini simbol tahanan listrik yang kita kenal. Nah, sifat-sifatnya makin besar jika bahan makin panjang. Jadi sifat-sifat tahanan listrik yang dimiliki bahan makin besar, tahanan listrik itu akan makin besar jika bahan makin panjang, atau makin kecil jika ukuran penampang bahan makin besar. Ini berdasarkan hubungan ini, R sama dengan rho L per A. Jadi rho ini tahanan jenis dari bahan, ini konstanta ya. Jadi setiap bahan itu punya rho, bisa dilihat di tabel. Lalu L ini panjang bahannya, lalu A ini luas penampang dari bahan. Jadi kalau makin besar jika bahan makin panjang, R kan sebanding dengan L. Jadi kalau bahan makin panjang, maka tahanan listriknya semakin besar. Atau sebaliknya, jika luas penampangnya semakin besar, A semakin besar, maka R-nya itu semakin kecil, ya kan? A semakin besar, R-nya itu semakin kecil. Beda kalau A kecil, luas penampang kecil, maka R-nya besar. Nah, ini teman-teman bisa kebayang untuk kondisi sehari-hari, yaitu kalau teman-teman ya contoh saja punya mau sambungkan kabel ke terminal misalkan, ya pasti ada perbedaan antara kalau pakai kabel yang dengan ukuran atau diameter kecil dengan yang diameter besar. Misalnya kabel serabut beda dengan yang kabel yang bukan serabut lah, seperti itu, yang diameternya lebih besar. Jadi itu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, ini row tadi, row tahanan jenis. Ini untuk beberapa jenis bahan. Perak tahanan jenisnya sekian, tembaga sekian, emas sekian, dan seterusnya. Nah, ini ada
jenis-jenis bahan yang lain. Misalnya bisa dilihat di sini contoh karet keras 10 pangkat 13 sampai 10 pangkat 15 row-nya dalam ohm kali meter, ohm meter. Nah, bisa dibandingkan saja contoh yang pakai yang karet dengan yang ya tembaga lah. Yang tembaga ordernya 10 pangkat minus 8. Yang ini justru ordernya berlawanan 10 pangkat 13. Jadi ini row besar. Ini row besar. Ya, kalau row besar berarti R-nya juga kan besar. R-nya juga besar. Kalau R besar, ya pasti kemampuan mengisolasinya bagus. Ya kan? Ya, ini gara-gara ini. Tahanan jenisnya. Yang tadi saya bilang lihat di tabel seperti ini. Ya, nah ini apa? Yang tabel kolom yang berikut ini, ya ini cuma berkaitan dengan waktu pengukuran untuk ini. Ukur nilai tahanan jenis ini. Untuk koefisien suhu sekian. Mana tahanan jenis beberapa bahan pada suhu 20 derajat Celcius. Ya ini harus disebutkan 20 derajat Celcius karena ukur tahanan jenis pada suhu beda ya hasilnya juga akan beda, makanya harus disebutkan suhu pengukurannya. Baik ya. Nah, masih berkaitan dengan tahanan listrik itu sendiri. Ini contohnya, kita bisa lihat di sini. Ya, ini contoh yang lama yang bisa kita jumpai di buku kuliahnya. Misalkan kita ingin menghubungkan, ya ini masih pakai DVD player, sekarang udah hampir jarang sekali, bahkan ya udah jarang, memang jarang banget sih yang masih menggunakan DVD player ya. CD drive sekarang udah ditinggalkan karena orang sekarang ya cuma dengan micro SD yang kecil udah bisa menyimpan data sampai ukuran ratusan giga bahkan kayak gitu. Jadi pasti untuk yang ini pasti udah bahkan ditinggalkan ya. Ini sebagai contoh saja. Misalkan kita ingin menghubungkan DVD player dengan speaker yang lokasinya cukup jauh. Jika masing-masing kawat panjangnya 20 meter dan kawat tersebut terbuat dari tembaga, berapakah diameter kawat agar hambatannya 0,1 ohm? Jika besar arus yang mengalir ke masing-masing speaker 2 ampere, berapakah penurunan tegangan listrik sepanjang kawat? Ya. Jadi yang pertama tanya diameter kawat. Diameter kawat harus berapa supaya hambatannya 0,1 ohm. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tanya penurunan tegangan listrik sepanjang kawat. Ini penurunan tegangan listrik sepanjang kawat. Itu ya. Nah, kita lihat yang pertama. Ditanyakan di sini diameter kawat. Dari tadi adakah penjelasan tentang tahanan listrik yang masuk berkaitan dengan diameter diameter berkaitan dengan diameter kawat. Nah, dari tadi kan untuk hubungan itu yang kita ketemu cuma luas. Ini luas. Nanti baru kita kaitkan dia dengan diameter. Jadi di sini start awal masih main dengan luas. Cari luasnya dulu. Dari luas baru kita rubah ke diameter karena yang punya hubungan langsung dengan besaran yang hubungan langsung dengan resistansi yang diminta itu ya luas. Tadi kan di sini kan kita punya tadi kan apa? R sama dengan rho L per A, ya kan? Tadi kita punya yaitu R sama dengan rho L per A. Maka otomatis A itu sama dengan rho L per R, ya kan? Nah, R tadi di sini diminta
ditanya dari A ini kita mau keluarkan dia untuk dapat D, karena ditanya D harus berapa supaya R ini sama dengan 0,1 ohm. Ya 0,1 ya. Iya. D harus berapa supaya dapat R 0,1 ohm. Nah, D ini yang D ini di sini dia adanya di A, di dalam A. Ya kan, luas penampang. Jadi dari luas penampang baru kita keluarkan untuk dapat diameter. Dia keluarkan untuk dapat diameter. Nah, ya kita cari luas penampang. Row-nya tadi terbuat dari tembaga. Tembaga row-nya tadi di tabel 1,68 kali 10 pangkat minus 8 dikalikan dengan L, panjangnya 20 meter, bagi dengan yang diminta 0,1. Dapat A-nya, luas penampangnya ini 3,4 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Jadi kan kecil sekali kan, 10 pangkat minus 6. Nah, jika D adalah diameter kawat, maka A ini kita bisa peroleh hubungan dengan D. Ya, kita tahu A sama dengan Pi kali D pangkat 2 per 4, ya kan? Pi kali D pangkat 2 bagi dengan 4. Ini kan dengan asumsi atau dengan anggapan bahwa kawat itu kan ya silinder, sehingga luas penampang ini diambil yaitu luas lingkaran. Nih, makanya di sini ambil hubungannya, yaitu A-nya itu sama dengan Pi kali D pangkat 2 per 4. Ini. Jadi D sama dengan ini, bisa kita balik. Ya kan? Ini kan D-nya ada kuadrat. Ya kan? Hilangkan kuadrat berarti diakarkan kan? Akar 4 kali A per Pi. 4 kali A per Pi. Itu barangkali. Lalu ini tinggal masukin nilai-nilainya saja. 4 kali A-nya tadi udah dapat 3,4 kali 10 pangkat minus 6 bagi dengan 3,14 ya. 3,14 sekian. Ini. Jadi hasilnya itu dapat 2,1 kali 10 pangkat minus 3 meter atau 2,1 mili. Jadi diameter kawatnya itu harus 2,1 mili supaya resistansi kawat itu 0,1 ohm. Jadi kawatnya harus kawat 2,1 mili. Baik. Itu berkaitan dengan tahanan listrik. Masih ada lagi beberapa penjelasan selanjutnya. Nah, untuk yang jawaban yang B, yaitu penurunan tegangan. Ya, ini langsung saja kita pakai hukum Ohm yang tadi. I-nya tadi arusnya di sini kan kita lihat arus 2 ampere. Jika besar arus yang mengalir itu 2 ampere, maka dengan R yang tadi, R-nya kan 0,1 ya. Dengan R tadi R tadi 0,1 ampere, 0,1 ohm, maka penurunan tegangannya 0,1 volt. Itu penurunan tegangannya itu sebesar 0,1 volt. Baik. Itu untuk tahanan listrik. Dan selanjutnya ini yang ya saya pikir di SMA kita udah lihat juga untuk menghitung nilai tahanan listrik dari sebuah resistor, misalkan berkaitan dengan kode warna yang diberikan. Ini ya mungkin di buku SMA juga ada ya, cara membaca nilai hambatan atau tahanan. Ini jadi kita lihat di sini, ini kan gelang pertama, gelang kedua,
lalu ini gelang ketiga, lalu ini toleransinya. Jadi nilai resistansinya itu tak lain adalah gelang pertama, gelang kedua kali dengan 10 pangkat gelang ketiga, lalu ini nilai toleransinya. Nah, contohnya misalkan di sini ada contoh ini, tapi kita lihat dulu kode warna. Hitam itu nilainya 0, coklat 1, merah 2, orange 3, 4, itu kuning dan seterusnya. Dengan nilai toleransi emas 5%, perak 10%, tidak berwarna 20%. Baik. Nah, seperti pada contoh ini, sebuah hambatan memiliki 4 gelang seperti gambar. Gelang pertama coklat, ini warna enggak tepat, ikut yang ini ya. Cuma sebagai contoh saja. Gelang pertama coklat, gelang kedua kuning, gelang ketiga hitam. Gelang keempat berwarna emas. Berapa nilai hambatannya? Berapa toleransinya? Ini dia. Ya, coklat 1, kuning 4 berasal dari tabel ya, hitam 0. Maka di sini 1 4 kali 10 pangkat yang hitam 0. 10 pangkat 0 1 kali 14 ya 14. Nilainya itu 14 ohm. Dengan toleransinya warna emas 5%. Dengan toleransinya itu 5%. Baik. Yang berikut ini tentang konduktivitas listrik. Jadi besaran yang menyatakan kemampuan bahan mengantarkan listrik. Jadi ini berlawanan dengan yang tahanan listrik tadi. Yang tahanan listrik kemampuan bahan menghambat aliran muatan, yang ini justru menghantarkan. Nah, ini berdasarkan referensi yang kita pakai ini kondisi cerita. Ini cerita tentang kondisi-kondisi fisik sehingga muncul konduktivitas listrik. Nah, bisa lihat di dalam konduktor terdapat elektron yang bergerak bebas. Ketika diberi beda potensial, jadi ini ilustrasinya. Misalkan ini konduktor, jadi dalamnya itu ada elektron bergerak bebas. Ketika diberi beda potensial, maka muncul medan listrik. Kasih beda potensial itu maka muncul medan listrik. Nah, medan listrik menarik elektron-elektron bergerak dalam arah yang berlawanan dengan arah medan. Akibatnya elektron mengalami percepatan dalam arah yang berlawanan dengan arah medan. Karena dalam konduktor terdapat atom-atom bahan, maka terjadi tumbukan, dan sehingga muncul gaya gesek pada elektron. Nah, akhirnya elektron akan bergerak dengan kecepatan terminal tertentu. Jadi ini. Jadi saya kira ini ya ceritanya sampai muncul konduktivitas listrik. Salah satu besaran yang nyangkut dengan kemampuan bahan mengantarkan arus listrik. Jadi tanpa kita ganggu, tanpa kita kasih beda potensial pun, ya atom-atom penyusun bahan, misalkan bahannya sebuah konduktor, tanpa kita ganggu atom-atom penyusun bahan itu dia bukan diam. Kayak lagi atom itu selalu bergerak. Atau bisa dilihat kalau di gambar ini ya, ini seperti kayak ilustrasi untuk aliran muatannya ya. Tapi kalau cerita untuk dibilang muatan bergerak itu atau elektron yang bergerak itu, dia tidak sesederhana di gambar ini. Karena ceritanya bukan muatan sebiji-sebiji kayak gini, bukan. Kalau di fisika itu, terutama di pembahasan di fisika kuantum itu disebutnya awan elektron. Jadi bukan pembahasannya bukan muatan atau elektron sebiji-sebiji seperti yang contoh ini, kayak gitu. Jadi sekali lagi, tanpa kita ganggu, misalkan dengan memberi beda potensial, jadi tanpa diberi potensial pun ya secara alamiah atom bahan itu selalu bergerak, nggak akan pernah diam. Nah, ketika kita ganggu dengan cara kasih beda potensial, maka muncul medan listrik. Nah, medan listrik ini bikin memacu sehingga elektron dipercepat dalam arah yang berlawanan dengan arah medan. Nah,
dalam gerak ini terjadi tumbukan dengan atom bahan. Jadi bertumbuk di dalam bahan itu sendiri. Nah, akhirnya elektron akan bergerak dengan kecepatan terminal tertentu. Nah, arus yang mengalir dalam kawat. Arus yang mengalir dalam kawat, langsung saja kita lihat ini besarnya N kali E kali A kali mu kali E. Ini hubungannya bisa dilihat seperti ini untuk arus yang mengalir dalam kawat, di mana N itu adalah rapat elektron, jumlah elektron per satuan volume, jumlah elektron per satuan volume. Hingga di sini ada J, rapat arus dalam kawat, I per A, ini arus tiap satuan luas, I per A. I kan arus, A ini luas, ini arus persatuan luas penampang. Nah, dengan demikian hubungannya ini bisa diperoleh sigma kali E. Jadi ini dapat hubungan sigma kali E. Mana sigma di sini itu konduktivitas listrik. Nanti tolong hati-hati, sigma yang di kapasitor yang kita bahas itu rapat muatan. Yang ini sigma yang dimaksudkan di sini adalah konduktivitas listrik. N kali E kali mu. N kali E kali mu. Nah, di sini disebutkan makin besar konduktivitas, maka makin susah bahan tersebut mengantarkan listrik. Ini. Ini kebalik ya. Ini kebalik. Jadi harusnya makin besar konduktivitas maka semakin baik dia kemampuan untuk mengantarkan listrik, dan sebaliknya. Ini terbalik ya. Nah, contohnya di sini. Konduktor kan kita tahu mengantarkan listrik dengan baik, konduktivitas tinggi. Ini. Isolator tidak baik dalam mengantarkan listrik, itu artinya konduktivitasnya rendah. Jadi ini terbalik ya. Nah, di sini hubungan konduktivitas dan tahanan listrik. Ini. Rho 1 per sigma. Rho kan tadi tahanan listrik, berbanding terbalik dengan sigma. Tadi itu yang saya bilang. Kalau kita belajar resistansi itu kemampuan menghambat, maka konduktansi itu kemampuan menghantarkan. Jadi kebalik. Nah, yang berikut itu adalah tentang daya listrik. Di sini kita lihat tentang daya listrik. Ini saya selesaikan yang daya listrik saja. Waktu udah selesai, kita selesaikan saja. Yang ini tinggal beberapa slide aja. Arus listrik yang mengalir pada hambatan akan membuat hambatan tersebut menjadi panas. Ya, kalau bicara tentang daya itu pasti berkaitan dengan panas. Ini menunjukkan terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi panas. Ini hubungan yang kita kenal dari SMA juga. Daya listrik arus kali ini tegangan. Atau dengan menggunakan hukum Ohm, substitusi V sama dengan I kali R, maka kita dapat daya sama dengan I kuadrat R. Ini kalau hubungan daya dengan tegangan, arus dan tegangan. Yang ini hubungan daya dengan resistansi. Nah, ini ada contohnya. Suatu rangkaian listrik mengandung sebuah baterai dengan tegangan 1,5 volt dan sebuah tahanan dengan hambatan 2 kilo ohm. Anggaplah baterai memiliki hambatan dalam 0. Berapakah arus yang mengalir dalam rangkaian? Berapakah daya listrik yang hilang pada tahanan? Berapakah daya listrik yang hilang pada baterai? Ini bisa dilihat, ini sumber potensialnya, bertegangannya 1,5 volt, tahanannya itu 2 kilo ohm atau sama dengan 2000 ohm. Maka arus yang mengalir kita punya yang tadi I sama dengan epsilon per R GGR. Ini gaya gerak listrik, arusnya sekian, 0,00075 ampere. Tinggal dihitung. Daya, berapakah daya listrik yang hilang pada tahanan? Jadi daya listrik yang hilang pada tahanan itu tak lain adalah I kuadrat R. Lalu daya listrik yang hilang pada baterai ini pakai yang ini. Nah, ini kan kelihatan. Makanya tadi hubungan daya yang dikasih di sini ada dua. Daya yang berkaitan dengan V dan daya yang berkaitan dengan R. Jadi kalau tanya daya yang hilang pada tahanan, ya pakai yang berkaitan dengan R. Daya yang berkaitan dengan tanya daya yang hilang pada baterai, berarti lihat dengan sumber. Ini kan sumber GGL, ini kan sumber potensial listrik. Ini jadi harus
kan baterai kan sumber potensialnya kan GGL-nya. Jadi pakai hubungan yang ini, tinggal diselesaikan, masukin nilainya, dapat itu ini. Jadi kita dapat hubungan di sini sama 0,0011 watt dan sama 0,0011 watt. Daya yang hilang pada baterai sama dengan daya listrik yang diubah menjadi energi panas. Jadi sama kan? Itu. Yang hilang pada baterai sama dengan daya listrik yang diubah menjadi energi panas pada resistor atau pada hambatan atau tahanan. Itu ya barangkali untuk hari ini penjelasan tentang arus listrik, tahanan listrik, potensial listrik, sampai terakhir yang tadi konduktansi, kapasitansi di awal, kemudian yang terakhir ini daya listrik. Ya, demikian.